Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan StatEdu. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis parameter dua populasi. Nah, materi ini ada di metode statistika 2. Untuk pokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu pengujian hipotesis parameter dua populasi sebaran binomial, kemudian pengujian hipotesis parameter dua populasi sebaran normal berpasangan, dan yang terakhir pengujian hipotesis parameter dua populasi sebaran normal saling bebas. Selanjutnya ada pengujian hipotesis parameter dua populasi berpasangan dengan ragam tidak diketahui. Yang pertama ini kita ada hipotesis, ada yang dua arah dan juga yang satu arah. Untuk yang dua arah, hipotesis nolnya itu mu1 dan mu2 sama dengan delta 0, atau bisa kita tulis dengan μd sama dengan delta 0. Untuk H1, mu1 dan mu2 tidak sama dengan delta 0, atau bisa kita tulis μd tidak sama dengan delta 0. Untuk yang satu arah sama seperti dua arah, namun hanya dibedakan dari tandanya saja. Terus ada statistik uji. Di sini statistik ujinya itu di rata-rata dikurangi delta per akar S kuadrat D per ND yang menyebar T dengan dB N-1. Lalu di sini ada rumus untuk mencari S kuadrat D, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai ND I min D rata-rata dikuadratkan dibagi dengan ND min 1. Untuk mencari salah baku, kita mengakarkan S kuadrat D dibagi dengan ND-nya. Untuk kriteria pengujian, di sini ada 3. Yang pertama ada statistik uji yang dibandingkan dengan titik kritis. Jika statistik uji lebih besar dari titik kritis atau T alfa per 2 ND-1, maka kita menolak H0. Sedangkan jika statistik ujinya kurang dari titik kritis, maka kita menerima H0. Yang kedua ada nilai P atau P-value yang dibandingkan dengan alfa. Kita akan menolak H0 jika nilai P kurang dari alfa dan sebaliknya. Yang ketiga ada selang kepercayaan. Jadi di sini ada selang kepercayaan dari populasi berpasangan. Jika delta 0 itu berada di selang, maka kita menolak H0, dan jika delta 0-nya itu di dalam selang, maka kita menerima H0. Selanjutnya di sini ada contoh kasus, sebuah perusahaan obat ingin menguji efektivitas obat penurun tekanan darah baru. 12 pasien dipilih secara acak untuk mengonsumsi obat tersebut selama 1 bulan. Data yang dicatat adalah tekanan darah sistolik pasien sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat. Apakah obat tersebut secara signifikan dapat menurunkan tekanan darah rata-rata lebih dari 5? Lakukan pengujian pada taraf nyata 1%. Jadi di sini ada 12 data pasien yang sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat penurun tekanan darah. Jadi di sini kita bisa menghitung dulu selisihnya. Jadi selisihnya tuh sebelum dikurangi dengan sesudah. Untuk menjawabnya, kita bisa menuliskan hipotesis dulu. Jadi di sini karena yang ditanya itu rata-rata lebih dari 5, maka hipotesis 1 atau H1-nya itu μd lebih besar dari 5, dan H0-nya itu μd kurang dari sama dengan 5. Lalu kita harus menghitung rata-rata dari selisih dan juga ragam dari selisih. Di sini 75 itu hasil dari penjumlahan semua selisih dibagi dengan 12 ini banyaknya data yang menghasilkan 6,25. Untuk S kuadrat D, ini kita dari nilai D-nya dikurangi dengan D rata-rata, lalu kita kuadratkan dari D1 sampai D12 yang menghasilkan 17,75 dibagi dengan ND-1 atau 12-1 yaitu 11 yang menghasilkan 1,6136. Lalu di sini kita menghitung statistik uji. Untuk statistik ujinya itu D rata-rata dikurangi dengan delta 0 dibagi dengan akar S kuadrat D per
ND yang menghasilkan 3,409. Nah, lalu di sini untuk kriteria pengujian, karena statistik ujinya 3,409 itu lebih besar dari titik kritis, maka kita menolak H0. Untuk p-value, karena p-value-nya 0,003 kurang dari nilai alfa, maka kita juga tolak H0. Dan untuk selang, kita bisa langsung memasukkan data-data yang sudah kita hitung sebelumnya dan menghasilkan 5,2533. Karena tadi delta nolnya itu 5 dan 5 di sini tidak masuk ke dalam selang, maka kita menolak H0. Untuk kesimpulannya, pada taraf nyata 1%, terdapat bukti yang signifikan untuk menyimpulkan bahwa obat baru tersebut mampu menurunkan tekanan darah sistolik rata-rata pasien lebih dari 5 mmHg. Yang selanjutnya ada pengujian hipotesis parameter dua populasi untuk sebaran normal. Untuk hipotesisnya, di sini yang dua arah itu H0 P1 sama dengan P2 atau bisa ditulis P1 min P2 sama dengan delta 0. Untuk H1-nya P1 tidak sama dengan P2 atau bisa juga ditulis P1 min P2 tidak sama dengan delta 0. Untuk yang satu arah ini sama seperti yang dua arah namun beda di tandanya saja. Untuk statistik uji di sini jika delta 0 itu sama dengan 0, maka kita menghitung statistik uji itu menggunakan P1 duga min P2 duga dibagi ragam P1 duga min P2 duga, dengan ragam P1 min P2 duganya itu akar P duga kali Q duga dikali 1 per N1 per 1 ditambah 1 per N2. Jika delta 0-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita menggunakan yang satunya ini. Untuk kriteria pengujian sama seperti sebelumnya ada 3. Yang pertama statistik uji dibandingkan dengan titik kritis, nilai P atau p-value dibandingkan dengan alfa, dan selang kepercayaan. Jika tidak ada di selang maka kita menolak, dan jika ada di selang kita menerima H0. Selanjutnya ada contoh kasus, di sebuah supermarket besar ingin menentukan apakah ada perbedaan dalam efektivitas dua jenis promosi kupon yang berbeda, yaitu kupon digital dan kupon cetak. Manajer pemasaran mengumpulkan data dari dua kelompok pelanggan yang dipilih secara acak. Untuk kelompok A atau kupon digital itu dari 500 pelanggan yang menerima kupon digital hanya 115 pelanggan yang menggunakan. Untuk kelompok B atau kupon cetak, dari 450 pelanggan yang menerima kupon cetak hanya 90 pelanggan yang menggunakannya saat check out. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam proporsi penggunaan kupon antara dua jenis kupon tersebut? Untuk penyelesaiannya, di sini kita menentukan hipotesis terlebih dahulu. Jadi PA min PB sama dengan 0 dan H1-nya itu PA min PB tidak sama dengan 0. Lalu kita menghitung proporsi dari sampelnya terlebih dahulu. Untuk P duga A itu 115 per 500, hasilnya 0,23. Untuk yang P duga B itu 90 per 450 atau 0,2. Lalu kita menghitung proporsi gabungan karena yang kita gunakan itu statistik uji yang delta 0-nya itu sama dengan 0. Di sini untuk perhitungannya, jika sudah kita menghitung statistik uji. Untuk statistik ujinya P duga A min P duga B dikurangi 0 per akar P duga kali Q duga dikali dengan 1 per NA ditambah 1 per NB. Untuk perhitungannya seperti berikut yang menghasilkan 1,122. Untuk kriteria ujinya, karena statistik uji tadi menghasilkan 1,122 itu kurang dari Z0,025, maka kita menerima H0. Untuk p-value karena tadi dua arah, jadi kita mengalihkan dengan 2. Jadi 2 kali peluang Z lebih besar dari Z hitung. Jadi 2 kali peluang Z lebih besar dari 1,122 itu 0,1308. Jadi untuk p-value-nya 2 kali 0,1308 yang
menghasilkan 0,2616. Karena p-value-nya lebih besar dari alfa, maka kita menerima H0. Untuk yang selang kepercayaan, kita tinggal memasukkan saja nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Lalu di sini untuk sigma PA duga min PB duga itu sama seperti nilai akar P duga kali Q duga dikali 1 per NA plus 1 per NB, karena nilai ini tuh adalah sigma P duga A min P duga B. Langsung saja kita hitung dan menghasilkan P1 min P duga lebih besar dari min 0,0222 dan kurang dari 0,0822. Karena 0 itu termasuk ke dalam selang, maka kita menerima H0. Untuk kesimpulannya, pada taraf nyata 5%, terdapat bukti yang signifikan untuk menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat pengguna kupon digital dan pengguna kupon. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis terhadap kesamaan dua ragam. Dengan hipotesis untuk dua arah, H0 yaitu ragam populasi 1 sama dengan ragam populasi 2, atau ragam populasi 1 per ragam populasi 2 sama dengan 1, atau ragam populasi 2 per ragam populasi 1 sama dengan 1. Melawan H1 yaitu ragam populasi 1 tidak sama dengan ragam populasi 2, atau ragam populasi 1 per ragam populasi 2 tidak sama dengan 1, atau ragam populasi 2 per ragam populasi 1 tidak sama dengan 1. Untuk satu arah kiri, H0 yaitu ragam populasi 1 lebih besar sama dengan ragam populasi 2, atau ragam populasi 1 per ragam populasi 2 lebih besar sama dengan 1. Untuk H1, ragam populasi 1 kurang dari ragam populasi 2, atau ragam populasi 1 per ragam populasi 2 kurang dari 1. Untuk satu arah kanan, H0 ragam populasi 1 kurang dari sama dengan ragam populasi 2, atau ragam populasi 1 per ragam populasi 2 kurang dari sama dengan 1. Dan H1 ragam populasi 1 lebih dari ragam populasi 2, atau ragam populasi 1 per ragam populasi 2 lebih dari 1. Untuk statistik ujinya yaitu menggunakan F hitung sama dengan ragam amatan 1 dibagi ragam amatan 2. Kemudian untuk kriteria pengujian dua arah, menggunakan statistik uji dan titik kritis tolak H0 jika ragam amatan dengan nilai terbesar dibagi ragam amatan dengan nilai terkecil lebih dari F alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1 dan N2 min 1, di mana N1 yaitu banyak amatan untuk ragam sampel dengan nilai terbesar, dan N2 yaitu banyak amatan untuk ragam sampel dengan nilai terkecil. Kemudian menggunakan p-value dan taraf nyata tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, dengan p-value sama dengan peluang F dengan derajat bebas Vn dan V2, Vd lebih dari sama dengan ragam amatan besar dibagi ragam amatan kecil. Dan selang kepercayaan, ragam amatan 1 dibagi ragam amatan 2 dikali 1 per F alfa per 2 dengan derajat bebas N1 min 1 dan N2 min 1 kurang dari sama dengan ragam populasi 1 per ragam populasi 2 kurang dari sama dengan ragam amatan 1 per ragam amatan 2 dikali F alfa per 2 dengan derajat bebas N2 min 1 dan N1 min 1. Tolak H0 jika berada di luar selang. Untuk satu arah, menggunakan statistik uji dan titik kritis tolak H0 jika untuk yang satu arah kiri, ragam amatan 1 dibagi ragam amatan 2 kurang dari sama dengan F1 min alfa dengan derajat bebas N1 min 1 dan N2 min 1. Untuk satu arah kanan, ragam amatan 1 dibagi ragam amatan 2 lebih besar sama dengan F alfa dengan derajat bebas N1 min 1 dan N2 min 1. Untuk p-value dan taraf nyata tetap sama kriterianya, yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Dan untuk selang kepercayaan, untuk yang satu arah kiri, ragam populasi 1 per ragam populasi 2 kurang dari sama dengan ragam amatan 1 per ragam amatan 2 dikali F alfa dengan derajat bebas N2 min 1 dan N1 min 1. Sementara untuk satu arah kanan, ragam amatan 1 per ragam amatan 2 dikali 1 per F alfa dengan derajat bebas N1 min 1 dan N2 min 1 kurang dari sama dengan ragam populasi 1 per ragam populasi 2, dan tolak H0 jika berada di luar selang. Contoh
soal, terdapat dua macam cara pengukuran kelembapan suatu zat. Cara pertama dilakukan 10 kali dan menghasilkan ragam amatan sebesar 24,7, dan cara kedua dilakukan 13 kali dengan ragam amatan 37,2. Dengan alfa sama dengan 10%, tentukan apakah kedua cara pengukuran kelembapan tersebut mempunyai variansi yang sama. Untuk hipotesis yang digunakan yaitu dua arah, karena kita diminta untuk mencari apakah kedua cara pengukuran tersebut mempunyai variansi yang sama. Dengan taraf nyata alfa sama dengan 10% atau 0,1, statistik uji F hitung sama dengan ragam amatan yang nilainya paling besar pada soal ini yaitu 37,2 dibagi dengan ragam amatan yang nilainya kecil yaitu 24,7 sama dengan 1,5061. Untuk titik kritis, F alfa per 2 dengan derajat bebas N1-1 dan N2-1 dengan alfa 0,1 dan N1-nya yaitu 13 dan N2-nya 10. Maka didapatkan F 0,5 dengan derajat bebas 12 dan 9 sama dengan 3,07. Untuk keputusan, terima H0 karena F hitung berada dalam daerah penerimaan H0. Untuk interpretasi, dengan taraf nyata 10%, data menyediakan cukup bukti bahwa kedua cara pengukuran kelembapan mempunyai variansi yang sama. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis parameter dua populasi sebaran normal saling bebas dengan ragam populasi diketahui. Hipotesis satu arahnya yaitu H0 μ1 min μ2 kurang dari sama dengan delta 0, H1-nya μ1 min μ2 lebih dari delta 0. Hipotesis yang berikutnya yaitu H0 μ1 min μ2 lebih dari sama dengan delta 0, H1-nya μ1 min μ2 kurang dari delta 0. Hipotesis yang dua arah yaitu H0 μ1 min μ2 sama dengan delta 0, H1-nya μ1 min μ2 tidak sama dengan delta 0. Statistik uji yang berlaku yaitu jika ragam populasi berbeda maka Y1 bar min Y2 bar min delta 0 per akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2 menyebar secara normal baku. Jika ragam populasinya sama, maka berlaku Y1 bar min Y2 bar min delta 0 per akar sigma kuadrat dikali 1 per N1 plus 1 per N2 menyebar secara normal baku. Kemudian kriteria pengujiannya, jika satu arah maka statistik uji versus titik kritis tolak H0 jika statistik uji lebih dari Z alpha. P-value versus taraf nyata, maka tolak H0 jika P-value-nya kurang dari alfa. Di selang kepercayaan satu arah, maka tolak H0 jika 0 berada di luar selang. Selang didapat dari Y1 bar min Y2 bar min Z alpha sigma Y1 bar min Y2 bar. Kemudian untuk hipotesis μ1 min μ2 lebih dari sama dengan sigma 0, maka tolak H0 jika statistik ujinya kurang dari min Z alpha. Lalu tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alpha, dan tolak H0 jika delta 0 berada di luar selang. Kemudian kriteria pengujian bagi hipotesis dua arah, maka tolak H0 jika statistik ujinya kurang dari min Z alpha per 2 atau tolak H0 jika statistik ujinya lebih dari Z alpha per 2. Lalu tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alpha, dan juga tolak H0 jika delta 0 berada di luar selang. Berikutnya yaitu contoh soal. Sebuah perusahaan minuman mencoba formula baru untuk meningkatkan kadar elektrolit. Dari sampel acak 60 minuman formula baru dan 45 formula lama diperoleh. Jumlah sampelnya yaitu formula baru 60, formula lamanya 45, dengan rata-rata formula baru 420 mg, formula lama 445 mg. Simpangan bakunya formula baru yaitu 52 mg dan formula lama 61 mg. Dengan asumsi ragamnya berbeda. Lakukan pengujian hipotesis apakah rata-rata kadar elektrolit antara formula baru dan formula lama berbeda secara signifikan jika diasumsikan ragam populasi berbeda. Hipotesisnya karena dua arah maka μ1 min μ2 sama dengan 0, H1-nya μ1 min μ2 tidak sama dengan 0. Statistik ujinya maka 420 min 445 min 0 per akar 52 kuadrat per 60 plus 61 kuadrat per 45 menyebar secara Z. Didapat hasilnya 2,212.
Titik kritisnya Z alfa per 2 adalah Z 0,025 didapat 1,96. P-value-nya PZ lebih dari statistik uji 2,1212 didapat 0,027. Dengan selang kepercayaannya yaitu batas bawahnya 420 min 445 min 1,96 dikali akar 52 kuadrat per 60 plus 61 kuadrat per 45 didapat batas bawahnya itu min 47,15. Demikian pula batas atasnya didapat min 2,85. Keputusannya maka tolak H0 karena statistik ujinya 2,212 lebih dari titik kritis 1,96. Tolak H0 juga karena p-value-nya 0,027 kurang dari taraf nyata 0,05. Tolak H0 juga karena 0 tidak terletak di dalam selang kepercayaan. Maka interpretasinya dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa rata-rata kadar elektrolit berbeda antara formula baru dan formula lama. Yang selanjutnya yaitu ragam populasi tidak diketahui. Hipotesisnya satu arah, H0 μ1 min μ2 kurang dari sama dengan delta 0, H1-nya μ1 min μ2 lebih dari delta 0. Kemudian ada lagi H0 μ1 min μ2 lebih dari sama dengan delta 0, H1-nya μ1 min μ2 kurang dari delta 0. Hipotesis yang dua arah yaitu H0 μ1 min μ2 sama dengan delta 0, H1-nya μ1 min μ2 tidak sama dengan delta 0. Statistik uji yang berlaku yaitu jika ragam populasi berbeda maka Y1 bar min Y2 bar min μ1 min μ2 per akar S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2 menyebar secara T dB efektif. Jika ragam populasinya sama maka Y1 min Y2 bar min μ1 min μ2 per akar S kuadrat gabungan dikali dengan 1 per N1 plus 1 per N2 menyebar secara T dB gap. Kriteria pengujiannya jika satu arah maka tolak H0 diuji T kira-kira jika statistik uji lebih dari T alfa dB efektif dan tolak H0 jika statistik ujinya lebih dari T alfa. Diuji pasti maka tolak H0 jika statistik ujinya lebih dari T alfa dB gabungan. Dan juga tolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa. Pada selang kepercayaan, maka tolak H0 jika delta 0 berada di luar selang. Pada hipotesis μ1 min μ2 lebih dari sama dengan delta 0, maka diuji T kira-kira tolak H0 jika statistik uji kurang dari min T alfa dB efektif dan tolak H0 jika statistik uji kurang dari min T alfa. Diuji pasti tolak H0 jika statistik uji min T alfa dB gabungan dan juga tolak H0 jika nilai P-nya itu kurang dari alfa. Pada selang kepercayaan, tolak H0 jika delta 0 berada di luar selang. Selanjutnya pada hipotesis dua arah, pada uji T kira-kira tolak H0 jika mutlak dari statistik uji itu lebih dari T alfa per 2 dB efektif dan tolak H0 jika mutlak dari statistik uji itu lebih dari T alfa per 2. Lalu pada uji T pasti, tolak H0 jika mutlak dari statistik uji itu lebih dari T alfa dB gabungan. Lalu tolak H0 juga jika p-value-nya itu kurang dari alfa. Dan pada selang kepercayaan juga tolak H0 jika delta 0 berada di luar selang. Contoh soalnya, sebuah pabrik ingin membandingkan dua metode pencampuran adonan untuk roti, metode A dan metode B. Diambil sampel acak produk jadi dari masing-masing metode dan diukur kadar gula dengan satuan gram per roti. Pada metode A didapat sampel sebesar 50, metode B 45. Dengan rata-rata metode A yaitu 12,8 gram dan metode B 13,6 gram. Simpangan bakunya pada metode A yaitu 1,9 gram dan metode B 2,4 gram. Asumsikan ragam populasi sama dengan alfa 5%, ujilah apakah rata-rata kadar gula kedua metode berbeda.
Karena ini adalah dua arah, maka hipotesisnya H0 mu1 min mu2 sama dengan delta 0, H1-nya mu1 min mu2 tidak sama dengan delta 0. Statistik ujinya, pertama kita cari dulu S kuadrat gapnya, 50 min 1 dikali 1,9 kuadrat plus 45 min 1 dikali 2,4 kuadrat per 50 min 1 ditambah dengan 45 min 1 didapat 4,627. dB gapnya itu N1 ditambah dengan N2 min 2, maka 50 plus 45 min 2 didapat sebesar 93. Maka kita masukkan ke rumus statistik ujinya, 12,8 min 13,6 min 0 per akar S kuadrat gapnya tadi 4,627 dikali 1 per N1 1 per 50 ditambah 1 per N2 1 per 45 didapat 1,8099 menyebar secara T dB gabungan. dB gabungannya itu 93. Lalu titik kritisnya itu T alfa per 2 T 0,025 93 yaitu sebesar 1,9858. Sedangkan p-value-nya itu sebesar 0,0735. Lalu selang kepercayaannya 12,8 min 13,6 plus minus 1,9858 dikali akar 4,627 dikali 1 per 50 plus 1 per 45 didapat batas bawahnya itu min 1,6777 dan batas atasnya 0,0777. Keputusannya terima H0 semua karena yang pertama statistik ujinya itu kurang dari titik kritis. Kemudian p-value-nya 0,0735 lebih dari taraf nyata 0,05 dan 0 itu terletak di dalam selang kepercayaan. Maka interpretasinya dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa rata-rata kadar gula metode A dan metode B berbeda jika diasumsikan ragam populasinya sama. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di Stat Edu selanjutnya.